Perkenalkan, saya Ira Udapsari, NPM D1A019035. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ujian tengah semester pada mata kuliah intervensi dengan kelompok. Yang pertama, definisi intervensi sosial, tujuan intervensi sosial, serta hubungannya dengan keilmuan KS. Kata intervensi pada dimensi sosial yaitu bentuk keterlibatan atau campur tangan antara dua belah pihak dalam proses penyelesaian atau penuntasan masalah sosial yang dihadapi oleh klien. Dengan demikian, tujuan intervensi sosial sendiri ialah sebagai sebuah upaya perubahan terencana terhadap penyelesaian masalah objek sasaran perubahan, seperti upaya untuk memulihkan keberfungsian sosial dari sasaran perubahan tersebut. Hubungan intervensi sosial dengan keilmuan KS ini terdapat pada praktik pekerjaan sosial, di mana intervensi sosial lebih ditekankan pada metode yang dapat digunakan baik dalam bidang pekerjaan sosial maupun dalam bidang kesejahteraan sosial. Dengan hal ini, intervensi sosial dapat dikatakan sebagai perubahan yang terencana, agar upaya bantuan yang diberikan mampu dievaluasi dan diukur tentang keberhasilannya. Tujuan utama bantuan yang diberikan dalam intervensi sosial ini sangat berkaitan dengan keilmuan KS, yakni untuk memperbaiki fungsi dan peran sosial dari klien. Soal nomor 2, jenis-jenis intervensi sosial. Jenis-jenis intervensi sosial ini dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu mikro, meso, dan makro. Intervensi mikro merupakan intervensi yang ranahnya paling kecil, yaitu individu dan keluarga, di mana intervensi ini yang menjadi sasaran perubahan untuk mengatasi sebuah permasalahannya adalah individu maupun keluarga. Dan yang kedua, intervensi meso. Di dalam intervensi meso ini yang menjadi sasaran perubahannya adalah kelompok. Dan yang terakhir, intervensi makro. Intervensi makro ini merupakan intervensi yang ranahnya paling luas, yaitu masyarakat, yang dimana sasaran perubahan dalam intervensi ini adalah masyarakat serta lingkungannya. Soal ketiga, sejarah perkembangan keilmuan group work. Sejarah perkembangan keilmuan group work ini dimulai sejak pertengahan tahun 1930 oleh Neva Boyd, di mana dia menerapkan socialization group pada pasien yang sakit mental di rumah sakit di Chicago. Lalu pada tahun 1950, group work juga diterapkan pada setting kesehatan mental, dan di pertengahan 1950-an banyak diterapkan untuk menangani masalah-masalah anak dan remaja di lembaga sosial. Soal yang keempat, jenis-jenis kelompok beserta contohnya. Jenis-jenis kelompok didasarkan oleh beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan oleh struktur. Menurut Rogers, berdasarkan struktur, kelompok dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal dibentuk melalui prosedur resmi, berstatus yang resmi, dan didukung dengan peraturan-peraturan yang tertulis, serta interaksi antar anggota kelompoknya lebih bersifat resmi. Contohnya seperti kelompok Serikat Petani Indonesia. Sedangkan kelompok informal dicirikan dengan pembentukannya yang tidak melalui prosedur yang resmi, anggotanya mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat, serta interaksi para anggotanya lebih bersifat kekeluargaan. Contohnya seperti kelompok arisan pada ibu-ibu komplek. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, menurut Sujijanto 1980, kelompok dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kelompok tugas dan kelompok sosial. Kelompok tugas adalah kelompok yang fungsinya untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya, kelompok staf administrasi di sebuah perusahaan. Sedangkan kelompok sosial merupakan kelompok yang fungsi utamanya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan menghasilkan keputusan bagi anggotanya. Contohnya seperti koperasi di sebuah desa. Ketiga, kelompok yang didasarkan pada pola interaksi. Berdasarkan pola interaksi, kelompok dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1 kelompok interaksi, di mana para anggotanya saling tergantung dan aksi atau tindakan mereka perlu dikerjakan dan disusun secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Yang kedua, kelompok koaksi, di mana anggota kelompoknya bekerja sama dalam melaksanakan tugas kelompok, tetapi masing-masing dapat melaksanakan pekerjaannya relatif secara mandiri dan tidak saling tergantung. Terakhir, kelompok kontraksi. Pada anggota kelompok ini bekerja sama untuk tujuan perundingan dan
memufakatkan sasaran dan tuntutan yang bertentangan. Jenis kelompok yang terakhir didasarkan pada bentuk kelompok. Menurut Coley, kelompok digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu primer dan sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dan anggota kelompoknya saling mengenal dekat serta berhubungan erat secara pribadi dalam kehidupan, contohnya seperti keluarga. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok-kelompok besar yang terdiri atas banyak orang dan hubungannya tidak perlu didasarkan oleh saling mengenal secara pribadi dan sifatnya juga tidak lama. Contohnya seperti organisasi besar atau sekolah-sekolah. Soal kelima, definisi dinamika kelompok dan pentingnya dinamika kelompok. Definisi tentang dinamika kelompok ini adalah kata dinamika berasal dari kata dinamis yang bermakna kekuatan. Menurut Jacobs, Harfield, dan Manson menyatakan bahwa dinamika kelompok merupakan sebuah kekuatan yang saling mempengaruhi hubungan timbal balik kelompok dengan interaksi yang terjadi antara anggota kelompoknya dan pemimpin yang diberi pengaruh kuat pada perkembangan kelompok. Dinamika kelompok ini adalah sebuah studi tentang interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lainnya, dengan adanya feedback dinamis dan hubungannya secara psikologis untuk mencapai tujuan tertentu. Pentingnya dinamika kelompok ini adalah dinamika kelompok dapat membantu mengklarifikasikan tanggung jawab dan kewajiban orang-orang yang terdapat di dalam kelompok tertentu. Serta dinamika kelompok ini juga dapat memberikan cara penting untuk membentuk perilaku dan pemikiran para anggota-anggota dalam suatu kelompok. Soal terakhir tentang metode dalam intervensi kelompok dan contohnya. Metode-metode dalam intervensi kelompok ini dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, FGD atau Focus Group Discussion. FGD merupakan diskusi yang tidak ditata ketat dan tidak formal, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi dan membahas suatu permasalahan yang ada dalam kelompok masyarakat guna mendapatkan suatu solusi. Contohnya seperti FGD yang dilakukan untuk membahas permasalahan HIV yang marak di masyarakat. Yang kedua, Self-Help Group. Self-Help Group merupakan metode yang di dalamnya terdapat kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki masalah yang sama, yang bertujuan untuk self-improvement dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Contoh dari hal ini adalah kelompok wanita rawan sosial ekonomi. Dan yang ketiga, konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan buah strategi yang memungkinkan konselor untuk menjangkau lebih banyak konseli dan memaksimalkan perannya dalam membantu permasalahan setiap orang. Melalui konseling kelompok ini, konseli dapat mengembangkan insight pada dirinya sendiri dan mencapai suatu penyesuaian diri yang sehat. Contoh dari konseling kelompok ini adalah konseling kelompok yang dilakukan pada anak-anak jalanan. Baik, itulah tadi jawaban dari saya untuk melengkapi ujian tengah semester pada mata kuliah intervensi dengan kelompok. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.